Oke, semuanya perkenalkan kita dari kelompok 2 untuk menjelaskan relasi fungsi dimetrik. Saya Narsisus Philip Evan dengan NIM 2457003 dengan prodi Teknik Informatika. Selamat malam, perkenalkan nama saya Ferry Haryanto, NIM-nya 235666001 dari Prodi Sistem Informasi. Saya Haiman Hasi dengan NIM 235720005. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika. Nama saya Cindy Uriandayani, NIM saya 2436001. Saya prodinya dari D3 Manajemen Informasi. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang pertama yaitu relasi. Eh, Relasi adalah hubungan antara himpunan dari daerah asal atau dominan dan daerah kawan atau kodominan. Anggota himpunan dari daerah asal dipasangkan dengan anggota himpunan dari daerah kawan sesuai dengan relasinya. Dan ada pun contohnya seperti berikut. Seperti Tokyo, A. Tokyo, Bangkok, Seoul, B. Thailand, Korea Selatan, Jepang, dan C. Kimchi, Pad Thai, bulgogi, sushi. Relasi antara A dan B adalah Tokyo, Jepang, Bangkok, Thailand, Seoul, Korea Selatan. Setiap anggota A tepat berpasangan dengan setiap anggota B himpunan anggota B. Sehingga relasi disebut sebagai fungsi atau lebih spesifikasinya korespondensi satu-satu. Relasi antara himpunan C dan B yaitu B. Thailand, Korea Selatan, Jepang. C. Kimchi, Pad Thai, bulgogi, sushi. Relasi B dan B ke C itu Thailand, Pad Thai, Korea Selatan, kimchi, Korea Selatan, bulgogi, Jepang, sushi. Hubungan di atas bukanlah fungsi karena satu anggota himpunan B berpasangan dengan dua anggota himpunan C, yaitu Korea Selatan yang berpasangan dengan kimchi dan bulgogi. Namun keduanya masih termasuk relasi. Next. Adapun cara menyatakan relasi. Relasi itu bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, diagram panah. Cara menyatakan adalah dengan membuat dua bangun yang merepresentasikan dominan dan kodominan. Di dalam bangun tersebut diberi tanda berupa titik sebanyak dua himpunannya. Lalu hubungkan titik-titik dari daerah dominan menuju daerah kodominan menggunakan tanda panah. Seperti contoh berikut. A sama dengan 1, 2, 3, 4. B sama dengan 1, 4, 9, 16, 25. Jadi di sini kita tuliskan terlebih dahulu dominan serta kodominannya. Dominan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan kodominan B 1, 4, 9, 16, 25. Next. Jika diartikan dalam bentuk diagram, daerah hasil atau biasa disebut range. Range-nya di sini 1, 4, 9, 16. Untuk 25 tidak termasuk karena tidak memiliki pasangan dari daerah dominan. Next. Definisi relasi. Menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika anggota himpunan yang saling berpasangan. Cara mengatakan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu diagram panah, himpunan pasangan beruntun, dan diagram Kartesius. Di- Diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari satu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah
yang menyatakan hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Next. Misalnya A ke B asli merah, Siti ungu, Amir hitam, Rizky merah. Himpunan pertama adalah himpunan anak, kita sebut himpunan A, dan himpunan yang kedua adalah himpunan warna, kita sebut himpunan B. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat diilustrasikan dengan diagram panah seperti berikut. Jadi dapat disimpulkan bahwa diagram panah di atas merupakan relasi antara anak dengan warna yang mereka sukai. Relasi kedua, relasi antara kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Contoh soal relasi. Misalnya, P sama dengan 235 dan Q sama dengan 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Dan jika didefinisikan relasi R dari P ke Q dengan P Q, jika PH habis membagi Q, maka banyak dari anggota R adalah, jadi jawaban di sini C. Pembahasannya, perhatikan bahwa kita perlu memilih P, P, dan Q, sehingga P habis membagi Q. Diketahui ini 2 habis membagi 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. 3 habis membagi 6 dan 12. 5 habis membagi 5 dan 10. Jadi, kita memperoleh R sama dengan 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 2,10, 2,12, 3,6, 3,12, 5,5, 5,10. Dari sini kita ketahui bahwa anggota R adalah sebanyak 10. Next. Pengertian fungsi pemetaan. Pengertian fungsi pemetaan, fungsi adalah hubungan antara daerah dominan dan kodominan, di mana setiap satu anggota dominan tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain. Artinya fungsi merupakan bentuk relasi khusus, setiap fungsi sudah bisa dipastikan relasi. 3. Namun setiap relasi belum tentu fungsi. Adapun syarat khusus yang harus dipenuhi suatu relasi agar bisa dikatakan fungsi. 4. Tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan. Artinya, seluruh anggota domain harus memiliki pasangan. 5. Tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih dari satu atau bercabang. Oke, lanjut. Jenis-jenis fungsi. 1. Fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Pada injektif ini anggota kodomain boleh tidak berpasangan. 2. Fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Pada surjektif ini setiap anggota kodomain boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota kodomain. Perhatikan contoh berikut. Setiap anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain, namun masih ada anggota kodomain yang tidak berpasangan. Boleh lanjut? 3. Fungsi bijaktif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Artinya anggota kodomain
tidak boleh bercabang. Perhatikan contoh berikut. Bijektif ini biasa disebut korespondensi satu-satu. Notasi fungsi penulisan fungsi sama seperti relasi. Misalnya, notasi dari fungsi A ke B bisa dinyatakan sebagai F titik A ke B V EF dalam kurung A sama dengan B. Notasi tersebut memiliki arti fungsi V memetakan setiap anggota himpunan A dengan satu anggota himpunan B. Contoh soalnya, sebuah fungsi F titik X Y dengan V dalam kurung X buka kurung sama dengan 4 tambah 2X memiliki daerah asal 1, 2, 3, 5, 7. Gambarkan diagram panah fungsi tersebut. Pembahasannya, perhatikan pertama tentukan dahulu daerah kawan kodomain yang anggotanya sama dengan daerah hasil. Caranya adalah dengan mensubstitusikan nilai daerah asal pada persamaan fungsi yang tersedia. Dengan demikian daerah hasilnya adalah 6, 10, 14, 18. Jika digambarkan dalam bentuk panah, diagram panah menjadi seperti berikut. Contohnya seperti ini. Lanjut. Definisi fungsi. Fungsi pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut rank fungsi atau daerah hasil. Lanjut. Cara menyatakan fungsi. Sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram Cartesius. Contoh jadi, dari diagram panah di atas dapat disimpulkan domain adalah A sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, tutup kurung. Kodomain adalah B sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4, tutup kurung. Rank fungsi sama dengan buka kurung 2, 3, 4. Contohnya seperti di samping. Lanjut. Contoh soal. Diketahui fungsi f titik x 3x tambah 3 pada himpunan bilangan bulat, tentukan. Jawabannya, fungsi f, x, 3x tambah 3, rumus fungsi x dalam kurung x sama dengan 3x tambah 3, f dalam kurung 3. 3 dalam kurung 3 tambah 3 sama dengan 12. Bayangan dalam kurung min 2 oleh F dengan F dalam kurung min 2. Jadi F dalam kurung min 2 tambah 3 dalam kurung min 2 tambah 3 sama dengan min 3. Nilai F untuk X sama dengan min 4 adalah F dalam kurung min 4 sama dengan 3 dalam kurung min 4 tambah 3 sama dengan min 9. Nilai X untuk F dalam kurung X sama dengan 6. 3X tambah 3 sama dengan 6. 3X sama dengan 6 dikurang 3. 3X sama dengan 3. X sama dengan 1. Nilai A jika F dalam kurung A sama dengan 12. 3A tambah 3 sama dengan 12. 3A sama dengan 12 kurang 3. 3A sama dengan 9. A-nya adalah
3. Jawabannya F. Matriks. Matriks penjumlahan dan pengurangan matriks dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangi elemen-elemen seletak matriks yang dioperasikan. Kayak gambar ini ya, kayak A itu ke E, B itu ke F, C itu ke G, D itu ke H ya. Eh. Nah, komponen-komponen matriks itu ada 4, yaitu yang pertama adalah elemen. Elemen adalah bilangan-bilangan yang menyusun suatu matriks ditulis dalam tanda kurung. Yang kedua itu adalah baris dan kolom. Baris adalah suatu susunan elemen yang tulis mendatar atau horizontal. Kalau kolom adalah suatu susunan elemen yang tulis menurun atau vertikal. Dari samping ini adalah kolom, ini adalah barisnya. Lalu ordo. Ordo menyatakan banyak baris M, diikuti banyak kolom E. Diagonal. Diagonal matriks terdapat pada matriks persegi, yaitu diagonal utama dan diagonal samping. Nah, jenis-jenis matriks. Nah, pertamanya ada matriks baris yang itu adalah ke samping, dan dua itu ada kolom atau lajur itu ke bawah. Matriks persegi itu adalah yang membentuk kotak. Matriks persegi atas itu adalah yang ke arah atas, yang ininya bentukannya. Kalau matriks segitiga ke bawah itu yang ke bawah arahnya. Bisa juga matriks diagonal yang hanya miring saja, dan matriks identitas yang ada angka-angkanya saja. Berikutnya, kesamaan transpos matriks. Kesamaan dua buah matriks adalah di mana kedua matriks berordo sama dan elemen seletaknya bernilai sama. Misalnya kita memiliki matriks ABCD sama dengan EFGH, di mana A sama dengan E, B-nya sama dengan F, C-nya sama dengan G, dan D-nya sama dengan H. Nah, ini baru disebut kesamaan transpos matriks. Kesamaan dua buah matriks dapat digunakan untuk menentukan elemen yang tidak diketahui. Contohnya, misal kita punya persamaan matriks 4A-1, 2B plus 6, terus 3A plus 3C. Nah, di B-nya ada 7, 5, 3, 8. Maka, jika matriks A sama dengan B, tentukan nilai ABC. Maka gampang ya, kita jawabnya adalah 4A-1 harus sama dengan 7. Dengan demikian 4A-1 sama dengan 7, kita bisa ketemu 4A sama dengan 8 dan A-nya ketemu 2. Lalu kita ambil persamaan kedua, yaitu 2B plus 6 sama dengan 5. Maka B-nya ketemu min setengah. Kalau 3-nya kan kita langsung masuk 3 ya, dan memang nggak ada soalnya. Lalu yang terakhir A plus 3C sama dengan 8. Maka ketemu dengan kita memasukkan A-nya 8 tadi, ketemu dari yang jawaban yang pertama. Lalu kita ketemu C-nya sama dengan 2. Jadi A-nya 2, B-nya setengah, dan C-nya 2. Gitu ya. Oke, next. Oke. Transpos matriks A, atau kita sebutnya A transpos, AT ya, adalah putaran matriks dari ordo M kali N menjadi N kali M. Jadi diputar gitu ya. Transpos matriks A atau A transpos adalah putaran matriks dari ordo M ke N menjadi N kali M. Ya, misalnya ABCD, nah diputar menjadi ACBD. Yang tadinya dia di kolom kedua, dia menjadi baris kedua. Nah, contoh, tentukan transposnya dari matriks 173, 581, min 4, 23. Nah, jadi yang 173 itu nanti jadi ke bawah, 581, terus min 4, 23 menjadi yang ketiga. Ini salah ketik ya, yang kedua harusnya 173 itu. Oke, berikutnya. Next. Operasi perhitungan matriks. Nah, kita mengenal ada beberapa operasi perhitungan matriks. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Syaratnya hanya dapat dilakukan pada matriks dengan ordo yang sama. Misalnya 2 kali 2, 3 kali 3. Ya, contohnya, misalnya kalau A, B, C, D di sebelah kanan ini, ya, jika kita penjumlahan dari matriks A, B, C, D dan matriks E, F, G, H, maka nanti ketemunya A-nya dijumlahkan dengan E, B-nya dijumlahkan dengan F, C-nya dijumlahkan dengan G, D-nya dijumlahkan dengan H. Demikian juga dengan pengurangan, sama persis. Nah, yang agak berbeda adalah misalnya kalau misalnya kita kasih contoh soal yang ada di bawah ini. Kita bisa menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan matriks untuk menyelesaikan sebuah persamaan. Contoh soal di bawah ini. 2Y-3 di sini harus dijumlahkan dengan Z, ketemunya min 1.
maka kita bisa ketemu ya dengan rumus seperti ini. Rumusnya kemudian kita selesaikan ke kanan. Nanti ketemunya adalah 2Y min 3 ditambah Z itu harus sama dengan min 1. Ya. Nanti maka di sini ketemu Z-nya sama dengan min 2. Lalu yang persamaan yang di bawah 4Z plus 1, terus lalu ditambah Y plus 5 harus sama dengan 0. Ya. Di sini kita bisa ketemu bahwa Y-nya sama dengan 2. Ya, dengan memasukkan nilai yang ada di persamaan ini. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan nilai A, X, Y, dan Z dengan cara penjumlahan matriks ini. Next. Nah, Tin, Din, Sabar, Pak. Jaringannya Lola. Nama saya Cindy Wuryadayani. Ya, mati. Mati. Ini kenapa ini? kedengeran kok? Oh, dengeran. ada kok Kedengeran. suara. Iya, Itu keluar termasuk sendiri. matinya tadi kedengeran, iya.